Hai, kalau hari ini kamu masih belum mau memulai untuk membuat sebuah konten, masih berpikir, masih terus berpikir untuk membuat konten, masih berpikir untuk, tunggu dulu, sabar dulu, tunggu waktu yang tepat untuk gua membuat konten, tunggu waktu yang tepat untuk take video, tunggu waktu yang tepat untuk memulai sebuah konten. Dan pada akhirnya sampai pada titik ini kamu masih belum untuk membuat sebuah konten, masih berpikir bahwa tunggu dulu, masih perlu untuk device yang bagus, masih berpikir untuk ada yang namanya tools ya, seperti tripod, seperti ini, mic dan sebagainya. Kamu masih berpikir untuk gue pengen membuat konten itu dengan keadaan dan peralatan yang sangat-sangat proper, sangat-sangat siap. Entah itu sudah berlangsung tahun lalu, 1 bulan yang lalu, atau minggu yang lalu, kamu masih berpikir untuk membuat konten nanti keadaan yang proper. Aku pun seperti itu waktu mau membuat sebuah konten, dan pada akhirnya pada titik ini aku sudah membuat lebih dari ribuan konten, entah itu dari konten yang rasul, dari foto, pun dari take video seperti ini. Aku sampai berpikir untuk membuat konten dengan keadaan yang sangat proper, sama seperti pemikiran kamu yang hari ini berpikir untuk buat konten nanti keadaan yang sangat proper. Dan kemudian aku berpikir lagi, kalau aku membuat konten dalam keadaan yang proper, kayaknya butuh waktu yang lama. Kalau kamu saat ini berada pada bangku sekolah, kamu pasti akan berpikir untuk menabung atau meminta uang kepada orang tua, dan sehingga untuk bisa mendapatkan tools, alat-alat yang proper tersebut butuh waktu yang lama. Dan sehingga untuk kamu yang saat ini sedang menonton, dan apapun yang sedang ada kamu miliki, entah itu device Android atau iPhone sekalipun, ataupun apapun itu, yang terpenting adalah ketika kamu memiliki handphone. Ketika kamu telah memiliki handphone, silakan untuk membuat sebuah konten, silakan untuk memulai saja dulu. Baik itu konten yang take video, foto, ataupun dalam bentuk tulisan. Karena dalam seiring waktu, kamu pasti akan menemukan dan kamu bakalan berpikir, oh ternyata aku cocok dalam ide konten seperti ini. Konten bagusannya aku di konten seperti ini. Dulu aku sangat-sangat khawatir untuk membuat konten, sangat-sangat khawatir dan bingung, dan sangat-sangat memikirkan untuk membuat konten yang sangat strategis, untuk membuat konten-konten yang sepertinya lebih baik kontennya model seperti ini, sepertinya bagusan membuat kontennya bagusan seperti ini, bla bla bla. Makin banyak, semakin ribet, semakin bingung untuk membuat kontennya. Dan pada akhirnya aku menemukan sebuah mentor, menemukan sebuah orang-orang yang memang udah memulainya dan memberikan advice, sehingga aku mendapatkan advice dari orang-orang tersebut. Dan kemudian aku berpikir, oh ya, tidak perlu untuk terlalu banyak memikirkan untuk membuat sebuah konten, untuk melakukan sebuah karya, dan just do it. Mulai aja dulu, kita hanya mulai saja dulu. Seiring waktu berjalan kita untuk menaikkan yang namanya device kita, tools kita, alat-alat yang kita miliki. Ya memang awalannya untuk membuat sebuah konten adalah dengan perencanaan, karena tidak melalui yang namanya proses perencanaan, maka konten-konten yang akan dihasilkan bakalan membingungkan. Arahnya entah mau kemana, arahnya nggak tahu mau
kemana nih sebenarnya konten yang pengen kita buat. Nah, sehingga kita berpikir bahwa dengan memiliki sebuah alat tools yang sangat-sangat proper bakalan sangat membantu dari ide-ide tersebut. Padahal bukan dari situ. Kita harus membuat rencananya dengan menyesuaikan dengan apa yang ada. Kalau kita memikirkan membuat konten dengan device yang sangat proper, ya itu sangat membantu. Itu dari permasalahan yang ada, yang sebenarnya permasalahan yang paling besar, yang paling harus kita ketahui bersama bahwa permasalahannya ada dalam diri kita. Maksudnya gimana? Oke, Bes, gini maksudnya adalah seberapa yakin kita dengan ide kita, seberapa yakin kita dengan kemampuan kita atau skill yang kita miliki untuk membuat sebuah konten yang sehingga bisa memberikan hasil yang optimal dari sebuah konten tersebut. Nah, kalau kita telah memiliki skill yang mumpuni dan diimbangi dengan device yang sesuai juga, pasti hasilnya bakalan hasilnya bakalan bagus. Tetapi ketika ada kejomplangan, perbedaan, ya, dimana skill kita masih sangat-sangat belum mumpuni dan device kita udah sangat oke, maka di situ terjadi kejomplangan. Dan ketika kita telah mencoba untuk memulai untuk membuat sebuah konten dan boom, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dimana device atau tool tersebut hanya menjadi sebuah kayaknya hanya menjadi support, menjadi sebuah salah satu bantuan saja, dan padahal skills kita sangat jauh dari harapan. Maka apa yang perlu kita koreksi bersama, apa yang perlu untuk kita perbaiki, untuk kita naikkan, yaitu skill. Dan aku pun pikir bahwa dengan memiliki sebuah skill yang oke, yang lebih baik dan proper, maka device, alat itu belakangan. Yang paling penting adalah kita memiliki yang namanya skill yang mumpuni. Berapa banyak orang-orang yang pada hari ini memiliki device yang baik, memiliki alat tools yang baik, tetapi tidak memulai sebuah konten. Pun kalau kita tarik dari sebuah cerita orang-orang yang memiliki bisnis, orang-orang yang pengen berbisnis, tapi dia tidak memiliki sebuah skill, dia tidak memiliki yang namanya kemampuan untuk membangun sebuah membangun sebuah bisnis, pada akhirnya dia tidak terjun untuk membuat sebuah bisnis. Pun dia pernah membuat sebuah bisnis dan akhirnya dia collapse atau gagal. Nah, dan pada akhirnya kita menemukan yang namanya kesimpulan yang bisa kita tarik secara garis besarnya, bahwa yang paling utama di sini adalah skill kita, atau bisa disebut sebagai knowledge kita, kemampuan atau pengetahuan yang hari ini kita miliki. Tetapi ya aku ketahui bahwa ketika pengetahuan, skill yang kita miliki tidak diimbangi juga dengan action, maka semua itu bakalan bullshit. Contoh, hari ini kita belajar matematika, kita belajar terus, tapi tidak dipraktekkan. Dipraktekkan di mana? Menjadi seorang entah pedagang atau seorang guru atau seorang pengajar. Nah, ketika kita tidak melatih dasar-dasar, atau kita tidak melatih yang namanya cara berhitung kita,
hitung-hitungan kita, maka pasti secara tidak langsung hal tersebut bakalan sulit, dan pasti ada yang namanya keterlambatan atau ya proses yang lambat dalam menghitung. Ya, memang dalam dunia matematika itu ada beberapa rumus, ada begitu banyak metode-metode, tapi yang sering terpakai adalah tambah, kurang, kali, bahagi. Tetapi kalau kita tidak gunakan hal tersebut, pasti bakalan pelan. Contoh, ketika kita menjadi seorang pedagang, orang membeli harganya 5.000 dan barangnya itu 3.000, mungkin sangat mudah untuk kita memulangkan uangnya. Tetapi coba dinaikkan lagi di angka 200, 300, ataupun pada angka-angka yang ganjil, yang sehingga bisa membuat kita ambil kalkulator, ambil alat hitung, pasti itu bisa membuat pemrosesan dalam perhitungan kita akan cukup lama. Tapi dengan adanya kalkulator tersebut pasti bakalan membantu juga. Ya tergantung dari orang tersebut mau gimana. Tetapi di sini yang mau ditekankan adalah skill dalam berpikir, skill dalam penggunaan teori tadi, teori matematika. Nah, begitupun hari ini dalam kita membuat sebuah konten. Kalau kita memang menginginkan menjadi seorang konten kreator, kita menginginkan apa yang kita pelajari dalam dunia perkontenan. Kalau kita tidak belajar dan kita tidak action, maka hasilnya pasti bakalan jomplang. Maka hasilnya tidak ada. Hasilnya pun tidak ada jika tidak terus-terusan. Aku mendapati satu channel yang sangat-sangat konsisten orang tersebut, yaitu namanya Gary V. Gary V merupakan seorang content creator yang udah sangat lama, udah berapa tahun dia membuat sebuah konten. Membuat konten yang dari views 0, views 1, 10, dan pada akhirnya dia sekarang menjadi konten creator yang sangat boom sekali. Sangat-sangat banyak dilihat orang dan bisa menjual apapun yang dia miliki. Di situ Gary V mengajarkan untuk membuat konten, mulai aja dulu, buat aja. Dia selalu menekankan untuk mulai aja dulu, buat aja dulu. Dan aku berpikir untuk hal tersebut juga harus aku ikuti, untuk aku terapin. Karena kenapa? Aku sudah membuat konten cukup lama, dan sampai pada titik ini aku berpikir untuk membuat konten dengan gayaku, dengan kesukaanku. Karena aku berpikir dengan hal tersebutlah bisa membantu aku bagaimana prosesnya, dan aku bisa mengevaluasi apa yang telah aku pelajari dengan apa juga yang telah aku dapati. Dengan upload, aku cek, lihat, evaluasi. Upload, cek, evaluasi. Dengan hal tersebutlah kita bakalan berlatih dan belajar. Learning by doing. Kita belajar sambil melakukan. Kalau hari ini kita hanya belajar, dan tidak melakukan, maka sepertinya bakalan tidak ada hasil deh. Kalau kita hanya sekedar belajar. Pun kita kalau hanya sekedar lakukan, agak-agak rasanya bakalan seperti itu aja. Ya mungkin akan ada hasilnya, mungkin ada, tapi iya, kita bakalan menemukan titik yang namanya burnout. Maka kita harus dengan learning by doing, belajar sambil melakukan. Kalau hari ini kamu masih berpikir untuk membuat konten dengan device yang baik, dengan keadaan yang proper, buang jauh-jauh deh hal tersebut. Sebaiknya jangan lakukan. Coba tulis pendapat kamu deh
kolom komentar untuk kita berdiskusi bersama. So, gue Bro Rian, jangan lupa untuk follow biar kita bisa self grow bersama. So, thank you, goodbye, see you.